Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, teman kalian ada yang tidak masuk nggak hari ini? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran kedua tentang materi SPDP dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Yang kedua yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menentukan tema untuk membuat gambar cerita dengan baik. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks notifikasi. Nah, anak-anak, Bapak ini akan memberikan sebuah contoh gambar cerita. Coba anak-anak amati ya. Nah, dari gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kering. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga tersebut. Nah, dari gambar tersebut jelas bahwa terlihat kondisi suasana sawah yang sangat kering. Oleh karena itu, dari teks tersebut sama dengan kondisi yang sedang terjadi di gambar tersebut. Nah, selanjutnya perhatikan gambar cerita berikut ini ya. Bapak akan ceritakan, nanti kalian analisis bagian-bagian dari cerita tersebut. Nah, yang pertama yaitu Kak Dika membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di atas lantai. Yang ketiga, Kak Dika melihat ikannya di lantai. Kak Dika bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Lalu si Kak Dika menjawab, yaitu ikan memang hidup di air, Bobby. Ciri-ciri apa yang terkandung dalam gambar cerita? Anak-anak yang bisa menganalisis, nah silahkan kalian analisis terlebih dahulu ciri-ciri apa yang terkandung dalam gambar cerita tersebut. Nah, sudah belum? Nah, mari kita analisis sama-sama. Ciri-ciri karya gambar cerita yang pertama yaitu memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberi gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga yaitu menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Nah, selanjutnya yaitu teknik menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengecer. Yang dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja, atau kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu belum langkah-langkah dalam menggambar gambar cerita? Nah, kalau belum, mari kita
Simak penjelasan Bapak berikut ya. Nah, langkah-langkah dalam membuat gambar cerita yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua membuat rangkaian cerita atau skenario. Skenario ini berupa teks yang akan menjelaskan ide dasar, karakter tokoh, alur cerita, konflik, hingga setting cerita dalam komik tersebut. Yang ketiga yaitu membuat sketsa. Buatlah sketsa di atas kertas gambar yang telah disiapkan tadi. Yang keempat yaitu menebalkan gambar sketsa. Yang kelima, mewarnai gambar komik. Dalam pewarnaan ini bisa menggunakan teknik kering atau teknik basah. Nah, selanjutnya untuk sebagai tugas kalian, coba kalian buatlah gambar cerita dengan apa yang sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, yaitu yang pertama harus kalian menentukan tema, menyiapkan alat dan bahan, dan seterusnya. Nanti pekerjaan kalian dikirim ke Bapak ya. Nah, cukup sekian saja pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.